nyata dan konkret kepada kaum perempuan atau buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit. Karena mayoritas buruh perempuan dipekerjakan pada bagian-bagian yang sangat berhubungan langsung dengan racun. Oke, selanjutnya orasi dari koordinator KBS Ismet. Setelah itu kita musik kawan-kawan. Mengingatkan kembali kepada dirilah, tolong rapatkan barisan-barisan GSBI. Jangan mudah terprovokasi. Ingat kawan-kawan, kita adalah masa yang terdidik, terpimpin. Kita suarakan aspirasi kita kawan-kawan dengan baik. Mari kawan-kawan, momentum 1 Mei Day ini adalah hari perjuangan. Kita tunjukkan aspirasi-aspirasi kita agar dilihat oleh massa luas kawan-kawan. Bukan untuk keributan. Jangan terprovokasi dengan hal sepele kawan-kawan. Terima kasih. Baik, koordinator KBS, Bung Ismet, silakan. Setelah itu musik tolong dipersiapkan. Operator, jangan lupa kawan-kawan, agar kita lebih rileks, lebih tenang. Tetap kita dalam satu barisan GSBI. GSBI! GSBI! Hidup buruh! Kelas buruh Indonesia! Pemimpin pembebasan! Kelas buruh Indonesia! Pemimpin pembebasan! Kaum tani Indonesia! Satu guru pembebasan! Pemuda mahasiswa! Berjuang bersama rakyat! Perempuan Indonesia! Terima kasih ya Bung Ismet sudah berada di tengah-tengah kita. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas buruh Indonesia, kaum tani Indonesia, perempuan Indonesia, pemuda mahasiswa, imperialisme, feodalisme, kapitalis birokrat. Kawan-kawan sekalian, saya atas nama Koalisi Buruh Sawit, satu aliansi serikat buruh di sektor perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera, dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, hingga Sumatera Selatan. Dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Utara, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, KBS mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. KBS juga menjadi bagian dari aliansi bersama-sama kawan-kawan GSBI, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan tani, kawan-kawan perempuan, kawan-kawan buruh migran, dan kawan-kawan miskin kota. Hari ini saya berdiri, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa industri perkebunan kelapa sawit adalah industri andalan bagi rejim Prabowo dan Gibran hari ini. Ada 16,8 hektar perkebunan kelapa sawit, kawan-kawan. Hampir 20 juta orang bekerja, baik langsung maupun tidak langsung di dalamnya. Kalau kita bicara perkebunan kelapa sawit, seolah-olah kita bicara sesuatu yang sejuk, seolah-olah kita berbicara sesuatu yang indah, karena dia identik dengan perkebunan. Kenyataannya tidak, kawan-kawan sekalian. Karena apa? Di dalam industri perkebunan kelapa sawit banyak sekali problem-problem yang ada di dalamnya. Yang pertama, kaum buruh
bagian kerja, jaminan sosial, bahkan tidak semua buruh menjadi bagian dan diikutsertakan menjadi peserta. Demikian juga ancaman nyata dan konkret kepada kaum perempuan atau buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit. Karena mayoritas buruh perempuan dipekerjakan pada bagian-bagian yang sangat berhubungan langsung dengan racun. Mereka bekerja pada bagian-bagian perawatan. Mereka bekerja pada bagian-bagian pemupukan. Mereka bekerja pada bagian-bagian penyemprotan. Bertahun-tahun, bahkan belasan tahun dari perusahaan sawit berdiri, mereka bekerja dengan situasi itu. Ancaman serius terhadap racun tidak hanya mengancam para buruh waktu mereka bekerja, tapi juga mengancam para buruh pasca mereka bekerja. Dan lebih tragis lagi, akan mengancam keturunan para buruh karena paparan kimia dan racun, kawan-kawan sekalian. Itu adalah salah satu bukti nyata dan konkret kawan-kawan buruh yang bekerja di industri perkebunan kelapa sawit. Pemerintah mendapatkan sokongan devisa yang besar, kawan-kawan sekalian. Tahun lalu 600 triliun hasil dari perkebunan sawit diambil alih oleh perkebunan-perkebunan besar. Tapi upah para buruh bahkan masih ada di bawah upah standar nasional. Bahkan masih ada upah kaum buruh yang berada di bawah ketentuan, yang hanya mendapatkan 1 juta per bulan. Itu adalah situasi konkret kawan-kawan buruh yang bekerja pada industri perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, perkebunan kelapa sawit juga tidak mensejahterakan masyarakat sekitar yang ada di perkebunan kelapa sawit. Siapakah mereka, kawan-kawan? Mereka adalah masyarakat adat. Mereka adalah petani di sekitar perkebunan. Baik yang jadi kasus kekerasan seksual di pabrik-pabrik. Salah satunya karena ya ini faktor adanya sistem kerja yang fleksibel seperti magang kotak dan outsourcing. Banyak kawan-kawan. Kehadiran perusahaan-perusahaan sawit dari Aceh sampai Papua tidak mensejahterakan buruh sawit yang bekerja di dalamnya. Bahkan justru kehadiran buruh perkebunan kelapa sawit menghadirkan konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu beberapa waktu lalu kawan-kawan buruh di Buol juga mengalami hal yang sama, di mana bertahun-tahun tanah yang ditanam oleh perusahaan tidak mendapatkan bagian yang adil, kawan-kawan sekalian. Untuk itulah pada hari ini kawan-kawan KBS juga melakukan aksi di berbagai macam tempat. Ada kawan-kawan Terpusaka yang juga melakukan aksi di Kalimantan Selatan. Ada kawan-kawan Spasi di Kalimantan Tengah yang juga terlibat aksi bersama kawan-kawan pemuda di Palangkaraya. Ada kawan-kawan GSBI di Kalimantan Barat juga yang melakukan yang sama. Ada kawan-kawan GSBI di Sumatera Selatan melakukan aksi dan audiensi dengan pemerintah. Salah satu tuntutannya adalah bagaimana hari ini pemerintah Prabowo Gibran untuk memastikan perlindungan sejati kepada kaum buruh di sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satunya adalah bagaimana lahirnya undang-undang yang berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Undang-undang yang berpihak kepada kepentingan kaum buruh yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Itulah kira-kira kawan-kawan yang menjadi tuntutan kawan-kawan yang hari ini merayakan peringatan 1 Mei di berbagai macam tempat, termasuk hari ini KBS di tingkat nasional yang bersama-sama dengan GSBI, pemuda, mahasiswa, kaum tani, perempuan, buruh migran, dan kaum miskin kota. Pada akhirnya KBS juga menyatakan
memandang dengan serius bahwa 3 musuh rakyat yang tadi diserukan oleh Ketua GSBI adalah musuh nyata juga bagi kaum buruh yang bekerja di sektor sawit. Imperialisme, feodalisme, Musnahkan kapitalis birokrat, musuh rakyat. terima kasih. Oke, musik stop dulu. Musik stop. Ya, Ketua FFN silakan naik ke atas untuk memberikan orasi singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Mari kita sama-sama mengebarkan tangan kiri kita sebagai bentuk perjuangan dan perlawanan kita. Imperialisme, Hancurkan, feodalisme, musnahkan, kapitalis birokrat. musuh rakyat. Kawan-kawanku, hari ini kita menjalankan aksi Hari Buruh Internasional. Saat ini saya sedang berada di Jakarta. Sudah